Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor finance lagi, terutama bank-bank second liner. Langsung saja ke saham pertama. BJTM yang ditutup dengan 550 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Lalu dibakar sepanjangnya BJTM di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. BJTM bagus sampai ya 550, 560 dalam 2 hari. Jadi kemana arahnya? Tetap masih ke atas. Bisa 600 nih kalau ke seperti ini ya. Tapi ya kembali ke masing-masing lah. Kalau saya lihat sih ada peluang. Memang target 550, 560 sudah disentuh ya. Hari ini, minggu depan potensi ke atas. Ini jarang-jarang terjadi candle seperti ini. Ini harusnya lanjut. Paling nggak dia itu ya. Kemungkinan besar sebelum RUPS bagi dividen nanti. Kemungkinan besar BJTM tuh tetwisnya di atas ini. Di 580. Nah, 590, 600. Nah, di sini. Jadi kalau dividend trap sekitaran mungkin 7% baru dia turun 7%. Coba kita hitung ya. Kemungkinan besar nggak di 580 deh. Dia tuh soalnya kemungkinan besar dia di nanti ya setelah dividen itu di 500 550 nih lagi dia bergerak. Harapannya seperti itu kemungkinan besar. Jadi ini ya, mungkin naik tapi mendekati bagi dividen itu turun dikit sekitaran 550. Nah, baru dividen trapnya di 500, 520. Kemungkinan seperti itu. Ya kita lihat aja lah ke depannya. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, agak nanggung lagi ya. Ya kembali ke masing-masing lah kalau nekat beli BJTM. Itu aja untuk BJTM. Arahnya harusnya masih naik. Tapi ya itulah. Kalau paling kuatnya ya harusnya di 580. Atau ya kalau dia pengennya bergerak nanti. Kita nggak tahu nih ya. Kalau pandangan saya dia bergerak di 500, 520. Tapi kalau skenario-nya nggak tahu bandarnya mau dia bergerak di atas 550, 540 berarti kan harus naik sekitaran 590, 600 biar dividen trapnya mungkin di 5-6% tuh ya di sekitaran 550, 560 itu. Jadi kembali mungkin plan 1 atau plan 2 nanti setelah bagi dividen ya, tapi cenderung kemana arahnya? Ke atas BJTM. BJBR yang ditutup dengan 870 terkoreksi 0,57%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya BJBR akumulasi. BJBR bagus. Ini potensi swing low nggak? Iya. Potensi nutup gap dividen mungkin, tapi nggak bulan ini. Jadi kemungkinan besar ya tahun ini, cuman nggak bulan ini. Ya, ini potensi di time frame weekly itu swing low. Jadi kalau sampai dia naik ke 925 tuh bagus loh ya. 2 minggu ke depan, apakah bisa nutup gap? Kita lihat aja. Siapa tahu bisa ya. Karena pandangan saya bullishnya BJBR nih, kalau ISG bullish ya, arah 7.400. BJBR ada potensi EMA 209.30. Itu. BJBR lanjut. Agro yang ditutup di harga 230 terkoreksi 1,7%. Asing net sell. Kalau bekerjanya agro di distribusi. Agro sideways. Cenderung kemana? Ke atas. Target berapa? 250, 260. 2 minggu ke depan. Kalau koreksi ke 220 tuh spek buy. Support yang harus dijaga bukan 200. Harusnya nggak jebol 218. 220. Ya. Coba lihat time frame. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus. Aman nggak? Harusnya aman. Belum apa-apa nih kenaikannya. Masih bisa naik. Masih. 250, 260 tuh sangat mungkin disentuhnya minggu depan atau 2 minggu lagi lah. Ada potensi berapa ya? 10%-an masih bisa minimal. Agro, tapi disclaimer. Untuk agro lanjut. BBYB yang ditutup di harga 266 menguat 1,52%. Asing net sell. Kalau bekerjanya BBYB di distribusi. BBYB masih aman nggak? Masih. Cuman memang belum ada kekuatan. Ada distribusi soalnya. Tuh YUAG masih distribusi. Tapi ditampungin terus nih oleh BKMG. Coba kita tarik 3 hari ke depan. BKMG AK tuh akum. Coba tarik dari tanggal 16. BKMG masih akum. Memang masih ada jualan. Tapi nggak masalah harusnya. Selesai minggu ini. Coba lihat time frame weekly-nya. Waduh, weekly-nya memang kurang bagus. Tapi kita lihat konfirmasinya minggu depan. Sebenarnya ya ini Bapak Ibu. BBYB itu turun sampai nutup gapnya 236 itu pun nggak masalah sebenarnya. Tapi kan lumayan juga turun dari 266 ke 236 sampai 230.
Lumayan tuh, 10% lebih. Kenapa? Karena pandangan saya BBYB itu kalaupun koreksi ke bawah sekitaran 236, 330 itu swing low dan siap-siap bangkit. Target saya tembus 300. Tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strateginya. Kalau pandangan saya cenderung kemana? Ke atas. Mudah-mudahan minggu depan digas nih. Udah lama nunggunya nih. Ya, BBYB. Lanjut. Maya yang ditutup di harga 193 terkoreksi 2,52%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya Maya di distribusi. Langsung saja ke tekniknya Maya lagi sideways. Tembus nggak nanti 200? Tembus. Minggu depan lah atau 2 minggu lagi. Targetnya EMA 200. 2220. Cicil beli sampai 188. Kalau berminat Maya. Harusnya masih oke Maya. Lanjut. BBKP yang ditutup di harga 69 terkoreksi 2,81%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya BBKP di distribusi. BBKP masih sideways. Aman, masih ke atas nggak? Masih. Sabar-sabarlah dulu kalau Bapak Ibu yang punya. Gimana yang beli di pucuk? Hold aja dulu. Ya resiko lah beli pucuk. Kalau menurut saya jebol 60 buang. Tapi pandangannya gimana? Minggu depan lebih cenderung masih sideways. Mungkin tembus 72 itu 2 minggu lagi. Ya kita lihat aja lah minggu depan. Tapi trennya kemana? Ke atas. Target saya 80, 82 tuh potensi disentuh. Bahkan bisa 90. Bahkan bisa 90 BBKP. Itu aja untuk BBKP. Lanjut. PNBS. Enggak usah dianalisa 50. Tunggu di 5556. Ya ingat aja itu. Lanjut. PNLF yang ditutup dengan 302 menguat 4,13%. Asing net sell. Kalau bekasnya PNLF di distribusi. Masih ada buangan nih. Nggak tahu kenapa nih. Kapan selesainya, mudah-mudahan minggu depan. Ya ini temporary weekly-nya koreksinya dalam banget. Tapi Bapak Ibu perhatikan. Doji, mudah-mudahan ya mantul. Dia tadi itu mantul dari 284. Ya kita lihatlah, mudah-mudahan bisa bertahan ya. Target swingnya nih kalau bisa naik lagi ISG bullish, ya targetnya 380. Nih, target sideways-nya kalau dilihat time frame weekly. Kalau dilihat time frame daily sama bisa double bottom, neckline-nya tetap 380 400. Kita lihat aja ke depannya ya. Kalau nekat beli harga sekarang ya spec buy, cut loss 280 buang. Berarti new low udah lemah. Harusnya nggak new low lah. Harusnya sideways. Tetap sideways. Sebelum dia naik. PNLF. Lanjut. PNBN yang ditutup di harga 1185. Menguat 0,42%. Asing net sell. Kalau bukan resminya PNBN. Di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. PNBN di support. 1150 support jebol buang. Udah. Ini kelihatan ya. 1150 support jebol buang. Target kemana? 1300 kalau jalan. PNBN. Itu. Lanjut. Penin yang ditutup di 905 terkoreksi 0,54%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya Penin di distribusi. Penin mantul 880 aman nggak? Aman. Mudah-mudahan bisa swing atas ya sesuai gambaran nih. Mantulnya 880. Target kemana nih kalau jalan? 950 dulu. 950 kita lihat. Lebih cenderung kemana? Kalau menurut seperti ini Penin time frame weekly-nya buangan cukup besar tapi ada perlawanan di daily. Minggu depan rebound. Ya, kemungkinan besar sideways, supportnya 880, resistennya 950. Penin. Lanjut. Cepin yang ditutup di harga 316 terkoreksi 3,06%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Cepin akumulasi tipis. Cepin ke bawah dulu tapi aman. Pokoknya Cepin tuh 300 harus dijaga. Udah Bapak Ibu ingat aja. Kalau berminat beli Cepin 300 jangan jebol. Jebol buang. Dari kayak sekarang berarti cut loss-nya sekitar 6% lah kalau cut loss. Targetnya kemana nih kalau jalan? Ya minimal resisten 350, 360. Jangan nanggung-nanggung. Risk reward 1/2 Cepin. Bahkan 1/3. Menarik nggak Cepin? Cepin harusnya menarik. Kalau ISG bullish, grup Penin rebound minggu depan, balik ke arah Cepin ke atas. 320 tembus, 360 arah Cepin. Lanjut INPC yang ditutup di 183 terkoreksi 2,13%. Asing net sell. Kalau bukan resminya INPC di distribusi. INPC lagi sideways, tinggal tunggu momentum terbangin ya. Stop loss kalau dijebol 177, 176 kek atau 174. Target kemana? 210. Mudah-mudahan minggu depan. Udah lama sideways-nya. Coba lihat time frame weekly-nya. Tuh, ya. Lebih cenderung ke atas kalau menurut saya minggu depan.
INPC. Yang terakhir BNII yang ditutup di harga 204 menguat 0,99% asing net sell. Aduh, transaksinya 122 juta aja. Sepi ya. Brokersnya akum tapi tipis. BNI ya selama di atas 198.200 aman. Target kemana? Kemungkinan besar minggu depan sideways dulu, tapi cenderung kemana? Ke atas uji 220. Kalau nggak minggu depan ya 2 minggu lagi akan tembus 220. Peluang besar tetap tembus 220. Ya, kembali lagi disclaimer. BNI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara berniat trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran, atau pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.